Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di video kali ini, kami akan membahas tentang regulasi audit sektor publik. Terdapat 6 pokok bahasan di dalam regulasi audit sektor publik. Yang pertama yaitu pengaturan UUD tentang audit sektor publik. Di sini kita akan menjelaskan tentang undang-undang dan aturan apa saja terkait dengan audit sektor publik. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun ke-2006. Yang ketiga yaitu tentang standar pemeriksaan keuangan negara. Di sini kita akan menjelaskan tentang standar yang digunakan dalam pemeriksaan keuangan negara. Yang keempat yaitu kebijakan audit BPK, di mana pada materi ini kita akan menjelaskan tentang penyusunan perencanaan audit tahunan oleh lembaga audit dan proses perencanaan audit tahunan. Yang kelima yaitu penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan. Dan yang terakhir yaitu penerimaan regulasi organisasi yang akan diaudit. Mari kita bedah satu persatu. Pengaturan Undang-Undang Dasar 1945 tentang audit sektor publik. Audit sektor publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada bab 8A tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu pada pasal 23E, 23F, dan 23G. Pada dasarnya, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemeriksaan tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada sebuah lembaga negara yang independen, yaitu BPK. BPK bertugas melakukan audit pada organisasi sektor publik pemerintah. BPK berkedudukan di tingkat pusat dan tingkat provinsi. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada lembaga perwakilan BPER atau DPR sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti. BPK sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang independen terdiri dari 9 anggota yang dipilih oleh DPR sebagai wakil rakyat. Anggota BPK dipimpin oleh seorang pimpinan yang dipilih dari dan oleh anggota BPK. Ketentuan mengenai BPK diatur dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Regulasi lain terkait audit sektor publik di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang BPK. 2. TAP MPR Nomor X MPR Tahun 2001 tentang laporan pelaksanaan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada sidang tahunan MPR RI tahun 2001. 3. TAP MPR Nomor 6 MPR Tahun 2002 tentang rekomendasi atas laporan pelaksanaan putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, DPR. 5. Pada sidang tahunan MPR RI tahun 2002. Keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kelima, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selain regulasi berupa undang-undang, peraturan lain terkait dengan audit sektor publik adalah: pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Ketiga, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Materi selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor
15 tahun 2006. Yang pertama, kita akan membahas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara garis besar, undang-undang ini berisi tentang beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pemeriksaan. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua yaitu jenis audit. Jenis audit terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang keempat yaitu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada organisasi sektor publik pemerintah dapat dilakukan oleh akuntan publik selain BPK. Dengan ketentuan hasil pemeriksaan harus diserahkan kepada BPK. Yang kelima, yaitu hak-hak pemeriksa saat menjalankan tugas pemeriksaan. Yang keenam yaitu penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Yang ketujuh, yaitu penyerahan laporan hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan DPR dan DPR sesuai kewenangan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu tindak lanjut dari penyerahan laporan hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan BER atau DPRD. Pembahasan undang-undang yang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 merupakan bentuk revisi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973. Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan suatu undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun ke-2006. Diatur hal-hal sebagai berikut. Pertama, kedudukan dan keanggotaan dalam BPK. Kedua, tugas dan wewenang BPK. Ketiga, pemilihan dan pemberhentian anggota BPK. Keempat, hak keuangan atau administratif dan protokoler tindakan kepolisian, kekebalan, serta larangan. Kelima, kode etik, kebebasan, kemandirian, dan akuntabilitas. Keenam, pelaksana BPK. Ketujuh, anggaran. Kedelapan, ketentuan pidana. Kesembilan, ketentuan peralihan. Dan yang terakhir ke-10, ketentuan penutup. Materi selanjutnya, materi selanjutnya. Standar pemeriksaan keuangan negara. Sebelum kita masuk ke standar pemeriksaan, kita harus tahu lebih dahulu apa itu pemeriksaan. Pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK telah menyusun standar pemeriksaan yaitu pada tahun 1995 yang disebut dengan Standar Audit Pemeriksaan. Seiring dengan perubahan konstitusi dan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan. Pada tahun 2007 BPK menyusun standar pemeriksaan dengan nama Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Perbedaan standar akuntansi pemerintahan dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Pertama, ada landasan hukum. Standar audit pemerintah. Standar audit pemerintah berlandaskan keputusan BPK, sedangkan standar pemeriksaan keuangan negara berlandaskan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Istilah yang digunakan. Istilah yang digunakan dalam standar audit pemerintah adalah auditing, sedangkan pada standar pemeriksaan keuangan negara, istilahnya adalah pemeriksaan. Penerapan.
Penerapan pada standar audit pemerintah yaitu oleh BPK, HPIP, dan KAP. Sedangkan pada standar pemeriksaan keuangan negara, penerapannya diterapkan oleh BPK dan KAP untuk dan atas nama BPK. Jenis pemeriksaan. Terdapat dua jenis pemeriksaan pada standar audit pemerintah, yaitu audit keuangan dan audit kinerja. Sedangkan pada standar pemeriksaan keuangan negara, ada tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Materi selanjutnya. Kebijakan audit BPK. Regulasi yang berkaitan dengan audit sektor publik pada dasarnya memiliki mekanisme penetapan yang sama dengan regulasi pada bidang lain. Di Indonesia, regulasi audit sektor publik ditetapkan oleh DPR dan pemerintah dengan mekanisme tertentu. Penetapan regulasi audit sektor publik diawali dengan pengajuan rancangan regulasi baik berupaya rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah tentang audit sektor publik. Rancangan regulasi tersebut dapat diajukan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan, DPR atau DPRD. Rancangan regulasi tersebut selanjutnya dibahas di dua tingkat pembicaraan di DPR RI. Apabila disetujui DPR, maka RUU tersebut ditandatangani Presiden dan jadilah undang-undang. Pembicaraan rancangan undang-undang di DPR ada dua tingkat, yaitu tingkat 1 dan tingkat kedua. Secara ringkas kegiatan yang dilakukan pada setiap tingkat adalah sebagai berikut. Pembicaraan tingkat pertama. Pada pembicaraan ini dilaksanakan dalam rapat komisi, rapat badan legislasi, rapat panitia anggaran, atau rapat pansus dalam kegiatan. Pertama, pandangan dan pendapat. RUU dari Presiden oleh fraksi-fraksi. Begitu pula apabila RUU oleh DPR, maka Presiden dimintai pendapat. Kedua, tanggapan. Rancangan undang-undang dari Presiden, maka yang menanggapi adalah Presiden. Sedangkan rancangan undang-undang dari DPR yang dimintai tanggapan adalah pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas rancangan undang-undang. Ketiga, pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden berdasarkan daftar inventarisasi masalah. Lalu, di pembicaraan tingkat kedua, membahas tentang pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh pertama, laporan hasil pembicaraan tingkat 1. Kedua, pendapat akhir fraksi yang disampaikan oleh anggotanya. Dan apabila dipandang perlu, dapat pula disertai dengan catatan tentang fraksinya. Ketiga, pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya. Materi selanjutnya. Penyusunan perencanaan audit tahunan oleh lembaga auditor. Penyusunan perencanaan audit tahunan yang berkaitan dengan pihak internal auditor biasanya berupa rencana kerja audit. Yang akan dilaksanakan rencana kerja audit tersebut dituangkan dalam bentuk formulir yang sering disebut rencana kerja audit RKA. RKA berfungsi sebagai pedoman bagi tim auditor dalam melaksanakan tugas audit, sehingga sesuai dengan prosedur dalam program audit, mempermudah pembagian tugas tim dan ketepatan waktu pelaksanaan audit, atau RKA memuat jadwal dan prosedur yang berhubungan dengan persiapan audit, pekerjaan lapangan, penyampaian daftar temuan sementara, pembahasan akhir, dan pelaporan. Secara garis besar, inilah yang termasuk di dalam rencana kerja audit. Teman-teman bisa melihat poin-poin yang ada di layar tentang rencana kerja audit. Proses perencanaan audit tahunan. Proses perencanaan audit tahunan meliputi tahapan penilaian risiko dan tahapan penyusunan rencana audit. Tahapan penilaian risiko dilakukan pada awal siklus perencanaan dan difokuskan pada pengumpulan informasi risiko tentang komponen audit dan penilaian risiko dalam menyusun rencana audit tahunan. Tahapan penyusunan rencana audit dilakukan atas kepatuhan tahapan penilaian risiko dan menunjukkan pelaksanaan penggunaan sumber daya audit internal dengan cara yang paling efektif. Penilaian risiko adalah kunci penting dalam pengembangan rencana audit yang efektif. Dalam menilai risiko relatif, auditor harus mengumpulkan informasi dari teman-teman bisa lihat di layar poin-poin yang harus auditor kumpulkan dalam menilai risiko relatif. Selanjutnya, kita akan membahas
Temu rencana audit tahunan. Rencana kerja audit tahunan disusun oleh ketua tim audit, kemudian bertemu dengan klien untuk membicarakan perencanaan audit. Setelah disetujui klien, kemudian dikomunikasikan kepada seluruh auditor anggota tim dan klien. Rencana kerja audit dibuat fleksibel agar dapat diubah sesuai informasi yang dikumpulkan selama audit dan memungkinkan penggunaan sumber daya yang efektif. Materi selanjutnya. Penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan. Tim audit didefinisikan sebagai sebuah kelompok yang terdiri dari orang-orang pilihan yang bertanggung jawab untuk melakukan audit terhadap departemen atau organisasi. Tim audit terdiri dari ketua dan anggota tim audit. Di sini, kami akan menunjukkan tanggung jawab dari ketua audit. Teman-teman bisa lihat poin-poinnya di layar. Ketua audit bukan hanya memiliki tanggung jawab, tetapi juga memiliki tugas. Berikut tugas ketua tim audit. Teman-teman bisa melihatnya di layar. Materi selanjutnya. Materi yang terakhir hihi. Materi yang terakhir adalah penerimaan regulasi organisasi yang akan diaudit. Setelah regulasi tim audit dan kebijakan audit diterbitkan, kemudian regulasi tersebut akan diterima oleh lembaga pemeriksa untuk kemudian bisa melakukan proses audit di lembaga atau organisasi sektor publik yang terkait. Saat audit, secara umum klien juga memiliki beberapa tugas, yaitu berikut beberapa tugas klien secara umum. Teman-teman bisa melihatnya di layar. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.